Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan ya, finansial Scorpio. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Ketika kartu Wheel of Fortune ini menunjukkan adanya roda yang berputar. Kalau misalnya nanti ada pergantian pemain di kantor gitu ya, ada teman yang resign, ada orang baru, ada atasan baru, ada sistem baru, atau misalnya dalam hal bisnis ada barang yang nggak dilanjutin gitu ya, nggak usah khawatir, nggak usah kaget gitu, karena segala sesuatu itu pasti akan ada perputarannya, segala sesuatu itu pasti akan ada gantinya, akan ada kelanjutannya. Bahkan kita pun sendiri gitu dalam hal bekerja, dalam hal berkarir, berbisnis, berusaha, ibaratnya putus, nanti akan nyambung lagi, akan ada satu hal yang baru lagi, continuity gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan dalam hal pekerjaan ataupun karir, nggak usah khawatir, akan baik-baik aja. Namanya roda pasti akan muter kok. Kalaupun nanti ada saat-saat sulit kita di bawah, nanti naik lagi ke atas. Sudah biasanya seperti itu. Tinggal gimana, seperti biasa kan, tinggal gimana caranya nih kalau kita nggak nyaman di bawah, kita cepet-cepet naik ke atas. Itu adalah tentu saja tentang strategi. Kalau kita aware, kita sadar kita lagi di posisi di mana, supaya saya bisa naik ke atas, saya harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan pada saat kita ada di posisi tersebut. Lalu untuk percintaannya Scorpio, kartu yang diberikan adalah Universe ataupun semesta. Ketika kartu semesta keluar, ini mengingatkan dirimu bahwa daun-daun yang keluar di kartu semesta ini adalah menunjukkan adanya ikatan. Yang namanya ikatan itu, ini kan dia daunnya tuh rimbun gitu ya, sambung menyambung, kuat. Dalam hal percintaan ataupun jodoh, insya Allah semua orang itu dikasih jodohnya, ada jodohnya. Tapi saya tipe yang percaya bahwa jodoh pun bisa ditolak gitu ya. Misalnya saya menolak jodoh gitu ya, kan pasti akan ketemu Madam. Ya kalau misalnya saya maunya hidup di hutan menyepi gitu ya, gimana caranya saya bisa ketemu? Bisa aja Madam, ya memang bisa. Tapi kan kalau kita ngomong probabilitas gitu ya, karena itu jodoh juga perlu diupayakan. Jangan kitanya belajar gitu ya. Kayak orang yang semuanya kita ngarep dikasih ke Tuhan, tapi kitanya nggak effort gitu. Gimana, apakah kita lebih membuka diri sama orang lain, apakah kita juga nambah networking gitu ya, nambah teman-teman baru, nambah skill baru, hobi baru gitu. Dan kita juga belajar untuk membuka diri, dalam arti membuka diri memang susah ya, karena ya kita nggak harus deket sama semua orang, tapi bahwa kita boleh loh memberikan kesempatan untuk orang mengenal diri kita, sama seperti kita mengizinkan diri kita mengenal orang lain. Kadang banyak banget orang yang bahkan untuk mengizinkan orang kenal dia aja enggak. Bisa jadi sebenarnya dia nggak sadar bahwa dia nggak membuka dirinya. Tanpa sadar dia menutup dirinya, entah karena takut, entah karena khawatir kecewa, belum apa-apa udah ada harapan gitu kan, hal-hal semacam itu. Tapi coba kita belajar untuk membuat keputusan berdasarkan harapan dan juga cinta, dan juga percaya akan Tuhan itu baik gitu ya, dibanding kita segala sesuatu berdasarkan rasa takut. Waspada boleh, tapi jangan sampai itu menghentikan langkah kita. Kartu Universe ini menunjukkan tentang semesta yang berproses, segala sesuatu ada masanya, ada jalannya, dan gak usah khawatir. Ikatan dalam hal percintaan itu dalam arti bahwa setiap orang itu ada yang akan mengikatnya. Masalah jodoh bukan cuma masalah ditunggu, tapi juga diupayakan. Seperti biasa, kalau katanya kita dapat jodoh yang pantas untuk kita dapatkan gitu ya, kita pengen jadi pribadi seperti apa nih gitu, kita pengen dapat orang yang seperti apa, maka kita pun sadar, oh saya pun mau jadi orang yang seperti itu. Lalu kartu yang terakhir diberikan untuk Scorpio adalah kartu nasihat ya. Kartu yang keluar adalah The Hermit. Ketika kartu The Hermit keluar, ini menunjukkan seorang pertapa. Pertapa ini tentang seseorang yang sadar bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Karena sadar yang di masa sekarang adalah akibat dari masa lalu, sadar juga masa depan adalah akibat dari masa sekarang. Lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, lebih sadar, aware saat kita berbicara pada orang lain, atau saat kita membuat niat yang hanya di dalam kepala pun kita sebaiknya aware.
oh saya tuh ngomong gini ke diri sendiri, ini niatnya apa ya? Bener nggak sih saya mau seperti ini gitu ya? Kartu The Hermit adalah tentang awareness itu sendiri. Karena sadar masa depan kita bisa menentukannya, kita bisa berperan dalam hal itu. Kartu The Hermit juga mengingatkan untuk secara berkala memeriksa diri kita sendiri, masih adakah beban masa lalu yang kita bawa sampai sekarang. Ibaratnya nih, dari kita lahir sampai sekarang kita tuh punya satu tas ransel gitu ya. Nah, tas ransel ini kalau tiap hal yang bikin kita kesel, yang bikin kita dendam, bikin kita marah, bikin kita sedih banget, kita bawa, akan berat gitu ya. Karena itu kita harus bisa manage, oh yang ini kan di masa lalu ya, sementara sekarang tas saya mau saya bawa dengan yang sekarang gitu kan. Yang masa lalunya harus kita buang-buangin, harus kita ikhlasin, harus kita lepasin. Jangan sampai kita fokus ke masa lalu, sampai-sampai masa sekarang pun bau-baunya, naga-naganya tetap aja masa lalu gitu. Makanya yang namanya, contohnya nih, repetisi dalam hal relasi. Madam, kok saya ketemunya orang yang gitu-gitu aja sih gitu ya. Kok patternnya gini sih, saya ketemunya orang yang gini-gini terus, udah 3 kali loh saya kayak gini sama pasangan saya gitu, dan mantan-mantan saya. Ya mungkin karena kamu menjalani hidupmu masa sekarang, tapi dengan energi dari masa lalu yang masih kamu bawa gitu. Contoh seperti itu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.